Marilah kita menyiapkan hati kita memasuki pelayanan firman dengan berdoa memohon penerangan dari Roh Kudus-Nya. Kami membuka hati kami ya Roh Kudus bagi pekerjaan-Mu di dalam hati kami dan melalui kami. Biarlah Engkau dengan leluasa berbicara, Engkau dengan leluasa bekerja dan menyampaikan maksud-Mu, dan mampukanlah kami untuk mencerna, mengerti, memahami, dan juga menaati firman-Mu. Kami berdoa memohon kekuatan-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita firman, tetapi kami sanggup melaksanakan firman itu. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Pembacaan Injil dalam minggu kedua sesudah Paskah ini diambil dari Yohanes pasal 20, saudara-saudara, ayat 19 sampai 31. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah ucapan yang familiar buat kita, bukan? Karena setiap minggu kita mendengarkannya dan mengucapkannya sendiri. Ini ucapan liturgis, ucapan dalam ibadah kita. Peace be with you. Tapi sekarang mari kita bertanya, apa artinya? Apa artinya ucapan itu? Mari kita menyimak artinya pada saat Yesus mengucapkannya kepada perhimpunan murid-murid yang berkumpul di sebuah ruangan sesudah Dia bangkit. Peace be with you. Artinya yang pertama, saudara-saudara, dalam cerita ini. Bayangkan, murid-murid pada waktu itu, orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang yang hancur hati. Selain mereka menangisi keadaan, mereka juga meratapi diri sendiri. Hanya Yohanes yang masih ada di dekat salib Yesus menjelang Yesus mati untuk menitipkan ibunya. Tetapi semua murid yang lain sudah kabur entah kemana sejak penangkapan di Getsemani. Petrus masih berusaha mengikuti dari jauh, tetapi akhirnya dia malah menyangkal Yesus. Mereka ini orang-orang yang tidak mampu mengalahkan rasa takutnya. Oleh karena itu mereka lari meninggalkan Yesus. Nah sekarang, tentu saja yang tersisa dari mereka cuma kesedihan, rasa malu, dan rasa bersalah yang besar. Ketika Yesus menjumpai mereka, saya membayangkan sungguh wajar andai kata dia menegur mereka sambil berkata, "Mengapa kamu meninggalkan aku?" Atau, "Di mana kesetiaan kalian?" Atau, "Pantaskah kalian disebut murid-muridku? Di mana kalian waktu itu?" Wajar andai kata Yesus berkata seperti itu. Tetapi bukan itu yang diucapkan Yesus. Yang diucapkannya adalah peace be with you. Damai sejahtera bagimu. Artinya, saudara-saudara,
pada ucapan ini tidak ada kepahitan masa lalu. Yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa dihapus. Tetapi itu bagi Yesus tidak menentukan apa yang dilakukannya sekarang. Itu masih ada di dalam kenangan. Tidak mungkin dilupakan. Tetapi itu tidak memenjarakan jiwa kita di masa lampau. Seolah-olah yang ingin Yesus katakan adalah luka itu ada. Luka itu tetapi sudah pulih. Hanya bekas luka yang masih ada. Yang ada pada Yesus waktu bangkit itu adalah scar, bekas luka. Kemarahan, kekecewaan, kesakitan sudah pergi. Yang tersisa cuma kenangan dan pelajaran untuk dipetik. Peace be with you. Itu mengajari kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap masa lalu. Sebab ada terlalu banyak manusia yang hidup di dalam penjara masa lalu. Tubuhnya ada di sini. Badannya ada di sini. Di saat sekarang. Tapi jiwanya melayang ke belakang. Badannya ada di sini, tetapi jiwanya melayang ke masa lalu dan mendekam di situ terus. Api amarahnya masih membara. Luka perih kesedihannya masih menganga. Ikut mendikte dan menjadikannya tidak merdeka. Banyak orang hidup dalam penjara masa lampaunya. Hadir di sini, tapi tidak sungguh-sungguh be present. Hidupnya, perilakunya, kata-katanya, keputusan-keputusan yang dibuatnya didikte oleh masa lalunya. Istilah sekarang, orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Yesus yang bangkit memerdekakan kita dari penjara itu juga. Dia mengampuni kita. Mengampuni saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita juga punya kekuatan untuk mengampuni dan meninggalkan masa silam itu. Sehitam apapun, sepekat apapun, sesakit apapun itu. Sebab hanya itulah satu-satunya jalan kita hidup dalam kemenangan. Sebab hanya itulah satu-satunya jalan kita make peace dengan diri sendiri. Yesus yang bangkit mengajak kita untuk be present. Hadir di saat sekarang ini. Sebab yang menentukan kebahagiaan kita
bukan masa lalu itu. Yang menentukannya adalah saat sekarang, hari ini, bukan kemarin. Oleh karena itu, just be present. Jesus is alive. God is here with you. Feel His presence. Take a deep breath. Be thankful. Smile. Be joyful. Peace be with you. Tuhan Yesus yang bangkit mengajak kita untuk move on. Hidup ini tidak boleh berjalan mundur, tidak boleh juga ditahan sehingga tidak maju. Kita harus move on, dan oleh karena itu kita harus meninggalkan yang ada di belakang, make peace dengan diri sendiri, dan forgive. Itu sebabnya dia berkata, kalau engkau mengatakan dosa orang tidak ada lagi, tidak ada. Kalau engkau mengatakan dosa orang tetap ada, tetap ada. Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Tapi kita punya power untuk meninggalkan masa lalu itu, atau kita mau stay di sana. Kalau kita tetap mau stay di sana, tidak mau mengampuni, maka kesalahan siapapun akan tetap ada di hati kita. Tapi kalau kita berkata saya mau move on dan saya mau mengampuni, maka saya akan berjalan maju. Ketika saya berkata saya mengampuni, dosa orang itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Itu maksud Tuhan. Yesus yang bangkit mengajak kita beranjak maju dan meninggalkan masa silam. Peace be with you. Yang kedua, saudara-saudara, ucapan peace be with you itu bukan lip service. Itu bukan ucapan manis-manis di bibir, cuma supaya membuat orang diam atau tenang-tenang, tidak banyak tanya, tidak usah protes macam-macam ya. Peace be with you. Bukan itu. Tidak. Perhatikanlah kasus Thomas dalam cerita ini. Thomas itu mengungkapkan dengan jujur ketidakpercayaannya. Dia tidak mau ikut-ikut murid yang lain. Dia tidak percaya. Dan dia mengungkapkan dengan jujur. Dia minta bukti ini dan itu. Tetapi Yesus tidak memarahinya. Waktu ketemu Thomas, Yesus tidak memelototi Thomas. Yesus tidak mendiskriminasikannya dibanding murid-murid lain yang percaya. Yesus malah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Dan Yesus tetap berkata kepada Thomas, peace be with you. Melalui ucapan ini Yesus hendak mengajari kita, saudara-saudara, untuk melihat sesama dengan perspektif yang benar dan utuh. The whole story. Jangan cuma melihat orang sepotong, sepenggal, apalagi secuil.
tidak perlu buru-buru menjadi judgmental. Saudara sekalian, harus diakui, kita ini semua sering begitu. Tidak usah jauh-jauh. Hampir semua orang kalau ditanya, pasti memberikan komentar yang negatif, at least impresi yang kurang baik tentang Thomas. Buktinya, sejarah gereja, sejarah kekristenan memberikan label, memberikan cap kepada Thomas sebagai Thomas the doubter, Thomas si peragu, orang yang tidak mau percaya, murid yang terlalu rasional, atau mau minta melihat dulu sebelum percaya. Dasar Thomas si peragu. Padahal itu cuma sebagian dari cerita tentang Thomas. Kita lupa memberi apresiasi kepadanya bahwa justru sesudah dia melihat bekas luka pada tubuh Tuhan, dia mengucapkan pengakuan iman yang dahsyat. Ya Tuhanku dan Allahku. Oh, itu pengakuan iman yang dahsyat. Dan sesudah itu, Thomas ini berdiri teguh di atas pengakuan itu seumur hidupnya. Tradisi kekristenan menceritakan Thomas sesudah dia menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, dia pergi jauh ke India. Kekristenan mula-mula di India mengenal jejak-jejak pelayanan Thomas. Di India ada gereja Santo Thomas. Saya bisa minta tolong, mungkin AC-nya harus mati. Siapa yang bisa melihat Thomas dalam arti the whole story? Kita cuma melihat Thomas sebagai the doubter. Padahal Thomas ini, Thomas yang mengucapkan pengakuan iman yang dahsyat dan memegang teguh sampai mati, dan dia pergi ke India untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus. Tidak ada orang yang melihat itu. Yesus melihatnya. The whole story. Itu sebabnya Yesus memberi ruang bagi keraguan-raguan dalam hati Thomas. Dia menyatakan ekspresi ketidakpercayaannya. It is fine. Yesus tidak menghakiminya. Yesus justru percaya pada Thomas itu lebih daripada yang kita manusia lihat dan yang kita dengar dari dia. Di balik keraguan-raguan Thomas, Yesus melihat potensinya yang besar. Justru ketika keraguannya sudah diyakinkan, dia tidak pernah mundur lagi.
Pernahkah Anda berpikir seperti itu tentang Thomas? Yesus berpikir seperti itu. So instead of mencela Thomas, Yesus mengencourage dia. Sejujurnya, saudara, kita ini sering dibuat tidak happy oleh penampilan, sikap, dan perkataan orang lain. Bukan? Kalau dihitung-hitung sebagian besar ketidakbahagiaan kita itu dari mana sih sumbernya? Ketidakbahagiaan kita itu sebagian besar bersumber pada orang lain. Orang lain yang neko-neko, orang lain yang suka macem-macem, orang lain yang suka bencekno, orang Jawa bilang, orang lain yang melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, itu menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Suatu saat teman saya karena sedang marah pada ucapan seseorang, dia pasang tulisan besar di wall Facebooknya. Bunyinya begini: kalau kamu sedang sendirian, jagalah pikiranmu. Kalau kamu sedang bersama-sama orang lain, jagalah mulutmu. Lagi marah nih dia. Tapi dipikir-pikir, itu benar juga. Mulut manusia itu paling bahaya. Dan mulut manusia itu paling tidak dijaga. Orang Kristen nggak boleh begitu ya. Kalau kumpul bersama harus jaga mulut. Jangan asal ngejeplak aja. Tetapi di sisi lain, kita juga harus sadar kalau orangnya sendiri aja nggak bisa jaga mulutnya, apalagi kita. Kita tidak mungkin nyumpel mulutnya semua orang, bukan? Oleh sebab itu, jangan sedikit-sedikit kita makan omongan orang. Jangan gampang masukkan hati semua perkataan orang. Jangan juga mudah terganggu oleh ekspresi perasaan orang. Sebab setiap orang punya cerita hidupnya sendiri. Hanya kita ini nggak tahu cerita utuhnya seperti apa. Biarlah orang itu hidup dengan cerita hidupnya sendiri. Kalau orang itu buruk, nanti cerita hidupnya akan menunjukkan keburukan itu sendiri. Bahasa populernya, ono karmane dewi. Ada karmanya sendiri. Kalau dia memang buruk, cerita hidupnya akan menunjukkan keburukannya. Tapi kalau ternyata dia baik, kita juga akan pasti melihatnya pada waktunya. Kita tidak bisa jaga mulutnya orang. Yang kita bisa jaga adalah pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, just be a kind person and be positive. Seperti yang Yesus ajarkan. Biarlah pikiran kita dikuasai oleh damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu. The peace of God that surpasses our understanding. Kita nggak bisa jaga mulut orang, yang harus kita jaga adalah pikiran kita. Pikiran kita harus diisi
oleh damai sejahtera yang datang dari Allah. Peace be with you. Yang kedua, kalau Anda mau peace itu hadir dalam hidup Anda, selain harus meninggalkan masa silam dan make peace dengan masa lalu, yang kedua adalah lihatlah orang lain dengan perspektif yang positif. Biarlah dia punya cerita yang utuh. Jangan ambil sepenggal dari cerita hidupnya. Biarlah hidupnya bercerita sendiri tentang siapa dia. Apakah dia baik? Apakah dia buruk? Selebihnya daripada itu, tugas kita adalah jaga pikiran kita dengan damai sejahtera Kristus. Sekarang yang terakhir, ketiga. Damai itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Oleh sebab itu sambil berucap, peace be with you, Yesus mengembusi mereka dengan rohnya. Ayat 22. Yesus yang bangkit itu ingin kita ini hidup dalam damai. Peaceful. Itu sebabnya dia bukan hanya berucap, melainkan dia sungguh-sungguh memberikan damainya itu kepada kita, kepada murid-muridnya. Roh Kudusnya diembuskannya. Dan pekerjaan Roh Kudus itu seperti udara pada nafas kita. Ada inhale dan ada exhale. Apabila kita menerima damai yang dari Yesus, selanjutnya kita pun meneruskannya kepada sekitar kita. Kita menghirup, inhale, selanjutnya kita mengembuskannya keluar, exhale. Dan itulah artinya pengutusan, sending off. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Peace itu tidak berhenti. Peace itu sesuatu yang mengalir. Itu sebabnya semua ibadah Kristen yang benar diawali dengan salam, peace be with you, dan diakhiri dengan pengutusan, go and tell the world. Go in peace and serve the Lord. Damai itu harus mengalir. Seperti udara harus in and out. Yesus mengencourage murid-muridnya untuk keluar. Jangan mengunci diri di dalam ruangan tertutup dengan pintu-pintu terkunci seperti ini. Udaranya pengap nanti. Kamu coba akan berputar di dalam, tidak ada sirkulasi. Tuhan itu memberi kita damai untuk diteruskan keluar. Damai itu harus in and out. Damai itu diterima, tetapi kemudian diceritakan, dibagikan, dan diteruskan. Ini pesan penting buat gereja, dimanapun. Gereja itu harus ada pelayanan keluar. Jangan cuma berputar pada kegiatan internal terus-menerus. Kumpul-kumpul sendiri terus-menerus. Nanti lama-lama pengap, tidak ada sirkulasi, yang terjadi adalah gontok-gontokan di dalam. Gereja yang tidak melakukan pelayanan keluar, pada gilirannya akan bertengkar di dalam.
karena tidak ada sirkulasi peace. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu sekarang. Gereja harus punya spektrum yang lebih luas. Gereja harus memperhatikan pendatang baru. Harus berdialog dengan kenalan baru. Kita harus berusaha mencari jiwa baru. Daripada ngomong yang gak keru-keruan, berceritalah tentang kasih-Nya Tuhan kepada kita. Gereja harus menentukan sasaran pelayanan di luar tembok gereja. Gereja harus berlatih melakukan community service yang memberkati orang lain. Gereja harus bekerja sama dengan badan-badan Kristen yang bonafit untuk melakukan dan menyalurkan berkat Tuhan melalui mereka. Gereja harus ada inhale dan exhale. Supaya ada sirkulasi pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui kita. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau peace itu hadir di dalam hidup kita, satu, tinggalkan masa lalu yang memenjarakan. Dua, lihat sesama kita dengan perspektif yang luas, cerita yang utuh. Dan yang ketiga adalah lakukan pelayanan keluar sebagai gereja. Kalau itu yang terjadi, Tuhan Yesus menjamin pada kita bahwa damai sejahteranya bersama kita. Peace be with you. Amin.